Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan guru madrasah batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Dato Karama Palu. Perkenalkan, nama saya Asmega Masri, mahasiswi PPG dalam jabatan guru madrasah batch 3 tahun 2022 dengan NIM 221700106. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Pindrang, Sulawesi Selatan sebagai guru bahasa Arab di kelas 11 MIPA 1, dan saya akan mengajarkan materi pada bab 4 atau Ad-Darsu Ar-Rabi dengan tema Al-Hajj wal Umroh dengan pokok bahasan Maharatul Istima wal Qiraah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan pembelajaran saya di masa yang akan datang agar saya bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Berikut video pembelajaran kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pelajaran, mari kita membaca doa. Mulai. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna bil khair. Mada darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyah. Baik. Nah, baik, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu, masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita, Ibu sebagai seorang guru, Ananda sekalian sebagai seorang peserta didik atau siswa. Baik. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan mengabsen dulu, mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada temannya yang tidak hadir? Berhalangan? Ada? Oke, marid atau izin? Sakit atau izin? Oke, kita lihat ya, absen. Dengarkan namanya. Oke, baik. Andi Ratri. 6. Andi Nurul Filsa. Oke, baik. Andini. Dea Anastasia. Dini Yuliani. Fadil. 6. Fatul Khair Usman. 6. Taib. Vina Aulia. Taib. Ikhwana. Oke, taib. Khairun Nisa. 6. Khamsyashar. Nur Aisyah. 6. Nur Aulia Rahma. Taib. Nur Halisa. Nur Haliza. Nur Azilah. Astazin atau Goibah. Oh, Goibah. Nur Haisa. 6. Nurul Reski. Putri Sakina. 6. Rahma Sanda. 6. Reski Nurdin. Oke, taib. Sidik Al-Mubarak. Taib. Sri Ayu. 6. Syaharani. Taib. Syifa Nur Sabila. 6. Udi Wahyudi. Oke, Umaira. Oke, taib. Al-Goibah. Wahid ya. Satu orang yang izin atau goibah? Goib. Oke, baik. Oke, itu tadi Ibu sudah absen dan alhamdulillah cuma satu orang yang berhalangan hari ini. Oke, hari ini kita akan masuk pada materi tentang Ad-Darsu Ar-Rabi atau pelajaran keempat. Temanya adalah Al-Hajj wal Umrah.
al-hajj wal umrah. Namun sebelumnya Ibu akan kita akan ice breaking dulu ya sebelum kita masuk materi supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan semangat supaya tidak ada lagi yang mengantuk. Oke, sebentar akan saya tampilkan layarnya. Kita sama-sama gerakan ice breaking. Tinggal diikuti gerakannya sebentar. Oke. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Oke, baik. Kita ulangi sekali lagi yang kompak dan semangat. Baik. Oke. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu tadi sekedar untuk merelaksasikan badan, sekaligus supaya melatih konsentrasi kita supaya kembali fokus ke pelajaran. Nah, baik, hari ini kita akan masuk pada materinya terkait haji dan umroh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang ceria ini Ibu sangat bersyukur karena kita masih bisa dipertemukan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa yang sudah masuk ke dalam bahasa internasional setelah bahasa Inggris. Kenapa? Apalagi kita seorang muslim, kita harus belajar bahasa Arab karena salah satu anjuran dalam agama kita adalah menguasai bahasa Arab karena inilah yang akan kita gunakan nanti pada saat beribadah ke tanah suci. Nah, coba diperhatikan slide ini. Akan Ibu tampilkan slide tentang materi kita terkait haji dan umrah. Nah, baik. Sudah kelihatan ya? Ad-darsu ar-rabi. Pelajaran keempat. Temanya tentang al-hajj wal umrah. Oke, baik. Nah, terkait haji dan umrah ini, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini. Nah, apa itu kompetensi dasarnya? Yang pertama adalah, coba perhatikan di layar, kelihatan ya? Untuk memahami fungsi sosial, coba diperhatikan, saya perbesar. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, baik itu bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema al-hajj wal umrah. Baik. Yang kedua, menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hajj wal umrah. Nanti akan ada tugas-tugas, di sana akan kalian melatih untuk mencari kosakata atau mufradat dalam bahasa
Arab. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan. Nah, nanti pada saat mengerjakan tugas ada namanya diskusi kelompok, kemudian hasil diskusinya itu nanti kalian akan demonstrasikan dengan menyampaikan apa kira-kira yang Ananda temukan dalam hasil diskusi bersama teman kelompok. Yang keempat, menilai. Jadi nanti Ibu akan menilai siapa kelompok yang paling aktif, siapa yang bagus hasil karyanya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada indikatornya. Apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Yang pertama adalah untuk mengemukakan, apa itu? Mengemukakan atau melafalkan kosakata yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umroh. Dan di sini dilihat bagaimana keterampilan atau mahara mendengar, atau dalam bahasa Arabnya istilahnya maharatul istima. Kan ada 4 mahara dalam bahasa Arab. Apa itu? Al-maharatul istima, maharatul qiraah atau membaca, maharatul kitabah menulis, maharatul kalam berbicara, dan satu lagi tambahannya ada namanya mahara kawaid, tata bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris apa istilahnya? Grammar ya? Iya, oke. Yang belajar bahasa pasti tahu. Kalau bahasa Arab namanya kawaid, nahu, dan sorob. Kalau bahasa Inggris ada mungkin namanya tenses ya. Oke. Nah, selanjutnya melengkapi teks siwar. Jadi ada juga percakapan nanti. Kemudian ada membaca teks qiraah. Nah, ini juga yang kita tekankan di sini adalah mahara al-qiraah. Jadi ada teks nanti melatih kita untuk membaca teks dalam bahasa Arab. Oke, baik. Tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk bagaimana caranya supaya kita bisa melafalkan kosakata bahasa Arab, itu melatih ucapan dalam berbicara bahasa Arab melalui model discovery learning dan metode demonstrasi dalam bahasa Arab. Diharapkan peserta didik bisa melafalkan kosakata dengan baik, melengkapi teks hiwar, membaca teks qiraah, menganalisis gagasan, dan menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi dari tema Al-Hajj wal Umroh. Oke, kita masuk pada materinya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Ini gambar apa ini kira-kira? Ka'bah ya. Kalau kita umat Islam sudah tidak asing lagi dengan gambar ini ya. Makanya temanya adalah tentang Al-Hajj wal Umroh. Kemudian ceritakan apa yang Anda pahami dari gambar. Kira-kira ini sama ya? Gambar apa ini? Yang pertama? Ka'bah. Kemudian yang kedua? Keluarga yang sedang memakai pakaian ihram. Makanya tadi siyabul ihram atau pakaian ihram. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau laki-laki yang semacam kain dililit, kalau perempuan tetap dengan menggunakan hijab lengkap. Ya, oke. Yang kedua, kayak orang yang sedang berdoa atau beribadah di depan Ka'bah. Oke. Ini adalah simbol kita ya sebagai seorang muslim. Kemudian apa ini? Yang ketiga, gambar apa itu? Ini adalah contoh apa namanya? Bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa dan Marwah. Nanti kalau ada rezekinya naik ke tanah suci pasti tahu ini. Dan ini pasti akan kita kunjungi ya. Ada sa'i, kemudian Safa dan Marwah ini. Selanjutnya kita lihat. Mal farqu bainal hajj wal umroh. Apa perbedaan antara haji dan umroh? Kira-kira siapa yang tahu? Coba diperhatikan. Ada ya perbedaan antara haji dan umroh. Kalau haji waktunya yang berbeda dengan umroh. Kalau haji itu biasanya dilaksanakan di bulan haji, Syawal, kemudian di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sementara kalau umroh bisa dilaksanakan atau dilakukan di kapan saja. Tidak ada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, rukunnya. Kalau haji ada rukun haji mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Itu rukun-rukunnya. Sementara kalau umroh, semuanya ada, tapi yang tidak ada itu adalah kecuali tidak ada wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Nah, yang lainnya tetap ada ya, sama.
Yang lainnya ada kecuali wukuf di Arafah. Selanjutnya, nah ini peta konsep materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang tindak tutur, kemudian gramatikalnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gramatikal. Kalau dalam bahasa Inggris tadi ada istilahnya grammar. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah nahu dan sorof. Oke, lanjut. Sampai di sini paham tuh? Baik. Nah, untuk hari ini kita fokusnya ke mahara istima dan mahara qiraah. Oke, toyib. Nah, ini ada mufradat yang berkaitan dengan tema haji dan umrah. Ibu akan mencontohkan untuk membaca, silahkan diikuti, dengarkan baik-baik pengucapannya dan ikuti pengucapannya juga dengan baik. Yang pertama, jadi ibu dulu, nanti kalian ikut. Pahim tum? Oke. Kita mulai ya. Siyabul ihram. Al-Ka'batu. Tofa yatufu. At-tawafu haulal Ka'bati. As-sa'yu. Ramyul jumrati. Al-majratus salasu. Al-wukufu bi Arafah. Mina. Dabhul adahi. Oke, itu tadi contoh-contoh kosakata yang berkaitan dengan tema mufradat haji dan umrah. Coba kita lihat satu persatu. Siyabul ihram, mana siyabul ihram? Pakaian ihram. Sidik, mana siyabul ihram? Pakaian ihram. Baik. Al-Ka'batu. Mana al-Ka'bah? Ka'bah. Oke, saya kira ini gampang ya. Tofa yatufu berarti kata kerja. Tofa yatufu. Toib. Tofa yatufu berarti mengelilingi atau tawaf. Dalam istilahnya tawaf ya. Kemudian at-tawafu haulal Ka'bah. Sama. Mengelilingi Ka'bah. Berkeliling di sekitar Ka'bah. As-sa'yu. Sa'i. Ramyul jumrah. Oke, toib. Al-majratus salasa. Tempatnya itu yang ada 3 tempat yang dilempar itu. Tempatnya itu yang dilempar. Posisinya kan ada itu kayak tiang ya. Kalau kita di Ka'bah di Mekah itu kalau menunaikan ibadah haji ada 3 tempat itu yang tempatnya kita untuk melempar jumrah. Kemudian al-wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Mina ya tempatnya. Kemudian Dabhul adohi, mana zabul adohi? Siapa yang bisa ini? Nah, ini ada gambarnya ya. Apa namanya itu? Memotong? Bukan. Memotong kambing ya. Kan setelah selesai semua rukun haji itu kan kita dianjurkan untuk menyembeli kambing, menyembeli apa dan sebagainya. Oke. Bukan menyembeli ikan ya. Tidak ada ikan. Oke, paham tum? Ya, jadi sudah diingat, sudah bisa diingat. Coba saya tanyakan dulu sebelum lanjut. Coba, ma makna al-Ka'bah? Satu orang, al-Ka'bah. Ka'bah. Toib. Kemudian asanti ya. Tofa yatufu. Tofa yatufu. Wahidam minkum. Tawab. Ahsanti. Oke, toib. Jadi sudah paham ya sampai sini? Paham. Kita ulangi lagi untuk melafalkan. Siyabul ihram. Al-Ka'batu. Tofa yatufu. At-tawafu haulal Ka'bati. As-sa'yu.
Ramyul jumrah. Al-majratus salasu. Al-wuqufu bi Arafah. Mina. Dabhul adahi. Oke, toyib. Jadi ini ada berapa kosakata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10. Bahasa Arabnya 10. Asyara. Oke. Asyara. Oke, toyib. Sebelum Ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan dari kosakata itu? Tidak ada? Mafis soal? Oke, baik. Kita lanjutkan ke teks bacaan. Ini adalah teks bacaan. Ibu akan membacakan dulu sebelum kita akan mengerjakan tugas. Ibu akan bacakan. Pertama adalah tentang ini temanya masih berkaitan dengan haji dan umrah. Silakan disimak baik-baik bacaannya, didengarkan baik-baik. Sebentar Ibu akan tanyakan kira-kira apa yang dia bahas di dalam bacaan ini. Sebentar. Oke. Fi yaumil khamis al-madi safartu ma'a usrati ila Makkatil Mukarramah li ada'il umrah. Rakibna at-ta'ira min matari Juanda ila matari Jeddah mimaddati 11 sa'atan takriban. Oke. Wa ba'da an wasalna ila Makkati yusammal miqatil halaqna siyabana wa libasna siyabal ihram al-umrah. Kira-kira dari bacaan ini apa yang sudah kalian pahami? Kira-kira ini membahas tentang apa? Apa? Perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Yang disebut tadi li'adai umrah. Ketika mereka sudah sampai katanya ke sana, mereka mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Iya. Oke. Paham tum? Baik. Nah, dari bacaan ini ada tugas, dan sebelumnya Ibu akan membagi tugas kelompok ini menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok 1 yang sebelah sana, wahid, isnani, salasa, arba. Jadi al-firqatul wahi awal, ula, sani, salasa, arba. Tugasnya adalah, sebentar silakan membuat kelompok kecil. Tugasnya adalah mencari kosakata 5. Kemudian dari kosakata tersebut nanti kalian buat 1 kalimat. Salah satu dari kosakata yang kalian dapatkan, buat 1 kalimat. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil temuan, hasil diskusi dari kosakata yang berkaitan dengan tema haji dan umrah. Jadi tetap masih ada kaitannya dengan tema haji dan umrah. Silahkan mencari minimal 5 kosakata, kemudian 1 di antara kosakata itu silahkan untuk membuat kalimat. Oke, paham tuh? Oke, baik. Nah, silakan bergabung dulu ke kelompoknya, buat kelompok kecil. Ibu akan bagikan LKPD. Oke, ini LKPD-nya Ibu bagikan per kelompok, silakan diisi. Kemudian tuliskan nama kelompoknya yang sudah ada, tempatnya, kemudian tulis kalimatnya ya. Kemudian silakan tulis kosakatanya. Oke, kelompok 1. Kelompok ini firqatus tsani. Firqatus tsani. Ya. Baik, firqatus tsalis. Oke, ini LKPD-nya ya, silakan dikerjakan, tulis nama kelompoknya, al-firqatur rabi. Oke, tafadhal. Ibu akan sambil melakukan penilaian keaktifan kelompok ya, jadi mana kelompok yang aktif, Ibu akan langsung menilai. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Halas? Kelas. Halas. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan perhatikan kembali ke sini. Setiap kelompok sebentar perwakilan satu orang untuk membacakan berdiri, kemudian membacakan kosakata dan kalimatnya. Oke? Pahim tum? Oke, toib. Kita mulai ya, presentasi atau demonstrasi kalimat atau kata atau kosakata yang sudah ditemukan. Sudah dapat 5 kosakata? Sudah. Sudah buat kalimatnya? Sudah. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Oke. Yang lain silakan menyimak dan dikoreksi. Perkenalan kelompok dulu ya. Kami dari kelompok ini. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terdapat 5 kosakata. Yang pertama, Siyabul Ihram. Yang kedua, Al-Makkah. Yang ketiga, Al-Madinah. Yang keempat, Al-Ka'bah. Yang kelima, Sofa Tofa ya tufu ya. Yatufu. Naam, toib. Silakan kalimatnya. Jadi contoh kalimatnya ada Indama wasolna fi Makkati ibaina Toib. Oke, ada yang perlu dikoreksi dari kelompok 1? Maafi? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kita menuju ke kelompok 2. Al-Firqatus Tsani, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu 5 kosakata yang berkenaan dengan haji dan umroh. Yang pertama ada Istanbul, yang kedua ada Qamal Jumroh, Naam, yang ketiga ada Wukuf naam. dan Mina, dan terakhir ada Al-Umrah. Toib. Al-Kalimah, Kalimatnya Al-Jumlah. yaitu Sayyana Baina Sofa. wal Marwah. Oke, sa'yana baina Sofa wal Marwah. Kami sa'i di antara Bukit Sofa dan Toib. Syukran. Ada yang perlu dikoleksi dari kelompok 2? Tidak ada lah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 3. Silakan, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 telah menemukan 5 kosakata Naam. dalam masalah tersebut. Oke, Toib. Pertama, libasul ihram. Naam. Yang kedua, haulal Ka'bah. Yang ketiga, as-Safa. Yang keempat, al-Marwah. Dan Naam. yang kelima, al-Masjidu Nabawi. Al-Masjidun Nabawi. Naim, Toib. Nabawi. Oke, jumlah Dan kalimatnya. Watofnal haulal Ka'bati Sab'at. aswad. Naam. Jadi itu kalimatnya. Ada yang perlu dikoreksi dari kelompok lain? Lah, oke, berarti aman ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya Al-Firqatul Akhar. Jadi Al-Firqatul Rabi. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah enam itu At-tamru, naam. Kurma ya. Naam, baik. Wahu amanai Naam. al al-jaha maratu talatu Naam. Baitullah Baitullah, naam. Turun Nabi Oke, toyib. Al-kalimat atau al-jumlah? Turun kuburan Nabi fil Madinah. Oke, zurna kuburan Nabi fil Madinah. Kami berziarah ke makam Nabi di Madinah. Oke, syukran. Ada yang perlu dikoreksi? Toib. Berarti semuanya aman. Syukran, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, baik. Nah, itu tadi adalah hasil atau kerja kelompok yang Ananda sudah kerjakan, dan semua kelompok alhamdulillah sudah aman, sudah selesai dengan baik, kemudian bisa menemukan kosakata yang terdapat dalam teks bacaan, kemudian juga sudah bisa membuat kalimat sederhana dari salah satu kosakata yang
temukan yang berkaitan dengan tema haji dan umrah. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Ini namanya kerja kelompok, kerja tim. Berarti semuanya aktif. Tadi Ibu sudah nilai satu persatu per kelompok. Alhamdulillah semuanya aman. Oke, selanjutnya sebentar setiap tugasnya dikumpulkan di akhir. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan melakukan post test ya. Post test. Silahkan dibuka HP-nya. Untuk menguji pengetahuan akhir dari Ananda, silahkan dibuka HP-nya. Linknya Ibu akan tampilkan di layar. Oke, dan ternyata yang paling tinggi nilainya adalah Rahma Sanda. Kemudian yang lain sudah bagus ya, yang lain sudah bagus. Tinggal diperbaiki lagi, dipahami lagi materi hari ini dengan baik. Alhamdulillah semuanya sudah bagus juga ya, tapi ada yang tertinggi dan ada yang bukan rendah ya, aman. Selanjutnya materi kita adalah terkait apa yang kita pelajari hari ini. Kita refleksikan dulu. Sebelum refleksi, Ibu mau memberikan sebuah penguatan atau kesimpulan terkait materi kita hari ini. Nah, kira-kira dari pelajaran atau materi hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Coba satu orang bisa menyimpulkan materinya tentang apa? Haji dan umrah. Yang kedua, apa lagi? Melatih untuk mendengar. Yang ketiga, membaca. Itu terkait mahara, istima dan qiraah. Kemudian, apa manfaatnya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari terkait tema ini? Ini kan tentang haji dan umrah. Kira-kira apa manfaatnya bagi kita? Nah, untuk mengetahui yang sidik, proses umrah dan haji. Oke, toib. Itu salah satu manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai seorang muslim harus paham tentang haji dan umrah. Yang paling utama dari materi kita hari ini adalah terkait bahasa. Dengan begini, dengan mempelajari tema ini, akhirnya kita tahu banyak istilah-istilah dalam haji dan umrah itu yang sebenarnya sama, mirip, dan bahkan sama dengan istilah-istilah dalam haji dan umrah. Contoh Al-Ka'bah, itu kan sudah bahasa Indonesia yang sudah sering kita ucapkan. Al-Ka'bah itu ya Ka'bah dalam bahasa Arab, diambil dari serapan bahasa Arab. Al-Ka'bah, Al-Madinah. Al-Madinah kalau dalam bahasa Arab kan artinya kota. Nah, Madinah itu diidentikan dengan kota. Apalagi Safa wal Marwah, itu sudah bahasa Indonesia yang kemudian itu diambil dari serapan bahasa Arab. Al-Masjidu, masjid. Apalagi As-Sa'yu, sa'i. Itu semua adalah istilah-istilah dalam bahasa Arab yang kemudian kita pakai dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Oke, itu manfaatnya. Kemudian ada tadi sudah disampaikan sidik, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhirnya mengetahui tentang proses haji dan umroh, mulai dari waktunya, kapan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, paham tum? Selanjutnya kita akan merefleksikan diri. Silahkan direfleksikan. Saya minta satu orang untuk merefleksikan bagaimana perasaannya setelah mempelajari tema ini atau secara umum mempelajari tentang bahasa Arab. Oke. Pertama, pertanyaannya, bagaimana perasaanmu setelah belajar? Satu orang dulu. Wahidum minkum. Satu orang. Coba dari kelompok 3. Bagaimana perasaannya setelah belajar? Senang, bahagia, sedih, dan sebagainya? Oke? Jadi perasaan saya setelah belajar materi ini, saya rasakan adalah bahagia karena
Dan mendapat banyak kosakata baru. Oke, mendapat banyak kosakata baru. Jadi perasaannya bahagia. Yang lain dari kelompok 1, bagaimana perasaannya? Sedih, bahagia, tersenyum, menangis, dan sebagainya? Senang. Oke, dari kelompok 1 senang. Kelompok 2? Bahagia, senang, bersedih, menangis. Oke, bahagia. Oh, menangis bahagia karena terharu. Oke. Yang kelompok 4, bagaimana perasaannya? Bahagia. Oke. Berarti secara keseluruhan materi ini bermanfaat karena bisa memberikan perasaan bahagia dan senang terhadap materi pelajaran bahasa Arab. Kemudian, materi yang sulit dan belum dipahami apa kira-kira? Dada, Mafi? Alhamdulillah, semuanya aman? Oke, berarti bagus. Artinya, Ananda sudah memahami materi ini dengan baik. Mulai dari kosakata dan qiraah. Kemudian, bagaimana tanggapan Anda terhadap pembelajaran hari ini? Bagaimana tanggapannya? Oke, mantap. Ada yang mengatakan baik, sangat bermanfaat. Apalagi? Luar biasa. Oke, berarti secara keseluruhan kesimpulannya materi ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Dan alhamdulillah materi kita hari ini kita cukupkan. Dan semoga di pertemuan berikutnya kita lebih mempelajari lagi tentang materi-materi yang bahasa Arab selanjutnya. Nah, untuk materi berikutnya kita akan melanjutkan dengan mahara. Mahara apa? Tadi sudah mahara istima, kemudian mahara qiraah. Minggu depan kita akan mempelajari tentang mahara al-kitabah dan al-kalam. Menulis dan berbicara. Baik, kita akhiri materi akhir ini. Silakan kembali ke tempatnya, rapikan tempat duduk. Kita siap-siap. Sebelum Ibu menutup, ada pekerjaan rumah. Tugasnya adalah silahkan nanti di rumah mengerjakan tugasnya pada buku di halaman terkait tema haji dan umroh. Ada di buku cetaknya. Nanti Ibu akan berikan melalui grup WA yang sudah Ibu buatkan. Di situ ada tugas rumah ya yang perlu kalian kerjakan, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan periksa sama-sama. Oke? Oke, baik. Untuk hari ini saya kira untuk pertemuannya kita cukupkan, dan sebelum kita mengakhiri kita sama-sama berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan dan pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas disiapkan temannya, silakan pimpin doa. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.